Shalom. Shalom. Shalom, puji nama Tuhan, kita dapat berkumpul di tanggal 25 Desember ini untuk sama-sama memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Mari sebelum masuk ibadah, kita bersatu terlebih dahulu.
Kadang-kadang Raja kami Tuhan, Raja yang telah lahir 2000 tahun yang lalu Tuhan, untuk menyelamatkan dosa kami Tuhan, umat manusia. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang menyertai ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan, agar berkenan di mata-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Sekali lagi, shalom. Shalom, puji nama Tuhan. Mari kita berikan senyum, salam kepada satu sama lain. Ucapkan selamat Natal. Mari kita nyanyikan, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Bahwa Tuhan Yesus telah lahir di dunia ini untuk menyelamatkan dosa kita semua. Amin. Hai, siarkan di gunung, di bukit, dan di mana jua.
Puji nama Tuhan, jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan mendengarkan pembacaan ayat Alkitab yang akan dibawakan oleh Saudara Ivan, Saudara Marcel, dan Saudara Melki. Kami persilakan untuk maju ke depan para pembaca Alkitab. Di atas teras. Injil Matius pasal 2 ayat 1. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya dari timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Matius 2 ayat 5 sampai 8. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena pada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan telitinya bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan sesama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Matius 2 ayat 9-12. Setelah mendengarkan kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangatlah bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negeri melalui jalan lain. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk dapat ditaburi oleh kebenaran firman pada pagi hari ini.
berdoa. Bapa kami dalam surga, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Al-Abraham, Ishak, dan Yakub, Elohim Yahweh, yang telah menuntun dan membimbing kehidupan kami ini Tuhan. Bapa, Engkau adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau sudah memberikan anak-Mu yang tunggal, sehingga kami, umat-Mu, umat manusia pada umumnya, memiliki juru selamat yang dapat mengampuni dosa-dosa manusia. Bapa, kami sudah memuji-Mu, kini tibalah ya Tuhan. Kami akan mendengarkan sebagian daripada sabda-Mu. Kuduskan kami, urapi hamba-Mu dan para pendengar Tuhan, sehingga firman-Mu ya Bapa, yang sebentar akan disampaikan, dapat menjadi berkat bagi kami dan orang lain Tuhan. Bapa, kami serahkan pemberitaan firman-Mu ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kita bersyukur ya, kalau pada hari ini kita masih diberikan napas kehidupan oleh Tuhan, sehingga kita bisa untuk memperbaiki kehidupan kita ini yang mungkin kita yang tadinya masih belum tepat dan tidak memenuhi sasaran seperti yang Tuhan inginkan, sehingga dengan diberikannya kesempatan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita bisa memperbaiki, mengubah sikap hidup dan perilaku kita di dalam dunia ini. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2021. Tepatnya sekarang ini, tanggal 25 Desember, sehingga 6 hari lagi, kita akan memasuki tahun 2022. Dan tanpa terasa juga, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya pribadi sudah merayakan Natal sebanyak 62 kali. 62 kali itu bukan satu jumlah yang sebentar. 62 kali itu adalah satu anugerah daripada Tuhan yang diberikan kepada saya, sehingga pada Natal tahun 2021 ini, saya juga masih diberikan kesempatan oleh Tuhan, Khalik langit dan bumi. Waktu begitu cepat berlalu. Tapi, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sudahkah dalam hidup kita ini kita menyadari apa makna daripada Natal yang setiap tahun kita peringati ini? Nah, kata Natal ini berasal dari bahasa Portugis yang berarti kelahiran. Dies Natalis. Kelahiran siapa? Kelahiran Sang Juru Selamat.
yang pada saat dia datang itu, Sang Juru Selamat itu adalah pengacara saudara dan saya, yang membela saudara dan saya agar nanti di hadapan tahta pengadilan Allah kita semua dapat tahan berdiri. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh ini adalah satu kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semua agar di momen-momen seperti ini, khususnya kita umat Kristiani yang memperingati atau merayakan hari kelahiran Yesus Kristus ini, dapat introspeksi diri agar hidup kita ini bisa lebih berkenan di pemandangan Tuhan dan dapat menyenangkan Allah yang kita sembah dalam hidup kita ini. Natal ini menggambarkan kasih Tuhan kepada saudara dan saya. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, Dia memberikan anaknya yang tunggal kepada kita semua. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, namun demikian, umat Kristiani jarang sekali yang mau introspeksi diri untuk memperbaiki kehidupannya di muka bumi ini. Kita sedang berjalan di padang gurun. Kita sedang berjalan di dunia yang fana. Hidup kita ini pasti terbatas. Dan saatnya nanti kelak kita akan berhadapan muka dengan muka dengan Sang Hakim yang agung itu. Nah, dikala kita berhadapan dengan Hakim yang agung itu, dapatkah kita ini tahan berdiri di pengadilan Allah yang luar biasa itu? Saya tidak bisa membayangkan, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, bagaimana dahsyatnya situasi pengadilan Allah itu nanti bagi umat manusia. Pengadilan duniawi saja, begitu kita masuk ke ruang sidang, rasanya kalau kita sebagai pesakitan, sebagai terdakwa yang harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dalam hidup kita itu sudah sangat menggentarkan hati kita. Apalagi kelak kita menghadapi tahta pengadilan Allah. Dapatkah kita tahan berdiri dan kemudian kita bisa mendengarkan suara dari Tuhan yang kita kasihi? Hai anakku, engkau telah menjalankan tugasmu dengan baik di bumi. Masuklah ke kerajaanku. Tinggallah engkau bersama-sama dengan aku di langit yang baru dan bumi yang baru. Ini nggak main-main loh. Ini bukan dongeng, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Suatu saat kita akan berhadapan dengan Hakim yang agung,
yaitu yang sekarang lahir ke dunia sebagai juru selamat saudara dan saya. Kelak, juru selamat saudara dan saya itu, Yesus Kristus, akan menjadi hakim yang agung di pengadilan tahta Allah itu. Yesus sebagai hakim bukan diakui oleh orang Kristen saja. Saudara-saudara kita yang beragama lain pun dari Bani Kedar itu juga mengaminkan bahwa nanti Isa Al-Masih itu akan datang sebagai hakim bagi seluruh umat manusia. Maka pada kesempatan ini, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berjalan di langkah yang benar, di arah yang benar, di pimpinan yang benar, karena saudara dan saya adalah pengikut-pengikut daripada Kristus. Persoalannya, sudahkah kita menjadi pengikut-pengikut Kristus yang menyenangkan hati Bapa di surga? Itu pertanyaan bagi saudara dan saya. Natal adalah hadiah terbesar. Kemarin Pak Gembala juga sudah mengatakan, ya, Natal itu adalah hadiah terbesar yang telah diberikan oleh Bapa di surga bagi seluruh umat. Umat apa nih? Umat manusia. Bukan umat Kristen saja, seluruh umat manusia. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Sang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu dinubuatkan di kitab Yesaya pasalnya yang ke-9 ayat 6. Apakah Yesaya itu pada saat menubuatkan kehadiran, kedatangan sang juru selamat itu dongeng? Nubuat Nabi Yesaya itu sudah digenapi 2000 tahun yang lalu dengan kedatangan sang juru selamat yang mau menyelamatkan saudara dan saya. Yesus yang kita sembah itu bukan hanya sekedar sang penasehat ajaib, Raja damai. Yesus juga, perhatikan baik-baik, Yesus juga memproklamasikan dirinya sebagai apa? Tidak ada seorang nabi pun di dalam kitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru selain sang juru selamat yang dapat mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kita baca ayatnya ya. Yohanes 14. Dari tadi belum baca firman Tuhan. Ini baru dimulai firman Tuhannya. Yohanes 14. Saya akan bacakan. Bapak Ibu bisa menyimaknya dengan baik-baik arti daripada firman Tuhan ini. Kata Yesus kepadanya. Kepadanya siapa? Bapak Ibu, saudara dan saya, dan orang yang lahir waktu itu atau orang yang ada bersama-sama dengan Yesus. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan
kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kira-kira Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pernyataan Tuhan Yesus ini egois enggak? Mengada-ada enggak? Tidak. Karena Tuhan Yesus itu tahu persis dari mana dia datang. Dan oleh siapa Tuhan itu diutus ke dunia. Oleh Bapaknya yang di surga. Itulah sebabnya proklamasi Yesus ini tidak ada yang berani mengulangi, baik itu nabi-nabi besar maupun nabi-nabi kecil, yang berkata seperti Yesus ini di dalam Yohanes 14 ayat 6. Dulu saya berpikir, apa iya sih? Apa iya sih? Selain Yesus, tidak ada yang dapat membawa umat manusia kehadiran Bapa. Kehadapan Bapa. Memang tidak ada selain Yesus Kristus ini. Itulah sebabnya dia disebut juru selamat umat manusia. Karena dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ditambahkan lagi di situ, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bukan saya loh, mentang-mentang saya begini itu saya lagi. Ya, bukan saya. Saya emang nggak ada apa-apanya. Saya hanya menyampaikan firman Tuhan agar saudara, Bapak Ibu sekalian dapat merenungkan makna Natal ini yang sebenar-benarnya. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, proklamasi Yesus ini yang sebagai jalan dan kebenaran dan hidup itu memiliki makna yang sangat mendalam. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan Yesus ini menggabungkan 3 konsep dasar hidup kekal bagi umat manusia, yaitu akulah jalan. Akulah jalan. Kemudian konsep yang kedua, akulah kebenaran. Konsep yang ketiga adalah akulah kehidupan. Akulah hidup. Kita akan membahas satu persatu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini, bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yang pertama, akulah jalan. Luar biasa, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada dasarnya, setiap orang yang menjalani kehidupan ini
pasti membutuhkan jalan keluar dalam hidup ini. Dan Yesus berkata, "Akulah jalan." Mengapa Yesus berkata, "Akulah jalan"? Karena dalam hidup ini setiap orang pasti menghadapi dua kenyataan. Kenyataan yang pertama adalah jalan yang sukar. Walaupun orang kaya, orang banyak duit, pasti dunia ini adalah jalan yang sukar. Bukan jalan yang enak. Di mana orang kaya tersebut harus mempertahankan, memperjuangkan agar kekayaannya itu minimal tidak menjadi kurang. Bahkan kalau boleh, kekayaan itu bertambah-tambah berlipat-lipat kali ganda. Orang kaya pasti mempunyai kesusahannya sendiri. Pasti mempunyai kesukarannya sendiri. Itulah yang pertama. Yaitu hidup ini adalah jalan yang sukar. Kalau boleh saya katakan, hidup ini capek. Capek. Ya. Kalau saya dengar, apalagi saya sebagai salesman, ya, marketing oli, aduh, udah tua-tua begini masih jadi marketing oli. Kalau bagi yang muda-muda sih nggak jadi soal. Ya, rasanya jenuh. Rasanya, aduh, kalau dipanggil Tuhan enak kali ini. Bukan saya mau melarikan diri dari dunia ini. Bukan. Itu berarti kalau saya belum dipanggil oleh Tuhan, saya masih diberikan kesempatan untuk melayani Sang Juru Selamat kami dan sesama kita ini. Itulah sebabnya orang Kristen itu harus kaya. Bukan kaya saja. Orang Kristen itu harus kaya. Kenapa saya katakan harus kaya? Karena kalau kita miskin, kalau kita jadi gembel, di mana kita bisa membantu sesama kita? Di mana kita bisa menjadi berkat bagi kerajaan Tuhan itu di muka bumi? Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup ini capek. Coba aja tanya Ibu Lina tuh. Ya, kalau lagi nganterin oli sama Pak Robi ke sono ke sini, ngadepin jalan macet. Ya, Pak Yopi juga sebagai bisnismen, capek pasti. Saya yakin. Memang kita lihat dari luar, oh enak loh. Pak Yopi sudah berhasil. Ya, sudah jadi orang. Emang tadinya orang-orangan. Sudah jadi orang. Dari luar memang kelihatannya enak. Tetapi coba masuk ke posisi Pak Yopi. Kita sebagai Pak Yopi. Ya. Pasti itu. Ya, mumet kepala 7 keliling. Bagaimana mengembangkan garmennya, mengembangkan usahanya agar bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Pak Yopi sudah mempekerjakan orang di Pemalang, di Pekalongan. Itu sudah menjadi berkat bagi orang banyak. Yang tadinya orang itu nganggur, bisa diterima di garmennya Pak Yopi itu. Itu berkat bukan? Berkat. Ya. Tapi Pak Yopi pasti juga mempunyai kesukarannya. Saudara dan saya mempunyai kesukarannya. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang tidak pernah sukar. Ada yang tidak pernah sukar, angkat tangan. Berarti dia manusia setengah dewa itu. Ya,
Sukar ya Pak Robi ya? Sulit. Cari duit sulit. Apalagi cari kehidupan. Yang kedua, yang kedua, tadi yang pertama sukar, yang kedua adalah buntu. Bukankah seringkali Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita seolah-olah mendapatkan jalan buntu di tengah persoalan-persoalan kehidupan yang kita hadapi ini. Sehingga akhirnya kita ini menghalalkan segala cara hanya untuk katanya memberikan nafkah kepada anak istri. Benarkah? Seringkali kita sudah usaha sono, sudah usaha sini, ujung-ujungnya mentok. Ujung-ujungnya buntu. Belum menemukan jalan keluar. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekalian, di tengah kebuntuan kita menghadapi dunia ini, ingatlah, ada Sang Juru Selamat yang mengatakan, "Akulah jalan." Jalan di dunia ini nggak enak. Dan kita pun jalan bersama Yesus jangan dianggap nanti lalu enak kehidupan kita. Tidak. Malah bertambah-tambah godaannya. Iblis malah mencobai. Ya, apakah benar-benar ini orang taat dan setia berjalan bersama Yesus? Itulah persoalannya yang harus kita hadapi di dalam kehidupan ini. Di tengah kita menghadapi jalan sukar, jalan buntu, masihkah kita mau tetap setia kepada Sang Juru Selamat itu yang sudah datang ke dalam dunia ini? Orang dunia akan menghalalkan secara, tetapi jalan dari Yesus adalah jalan yang benar dan jalan yang baik. Kenapa saya sebutkan di sini benar, baru baiknya belakangan? Bukankah benar dan baik itu hampir mirip-mirip? Orang benar itu pasti orang yang sudah dapat menyenangkan hati Tuhan. Tapi orang baik belum tentu orang yang sudah menyenangkan hati Tuhan. Bisa nggak membedakan ini? Contoh. Saya perampok. Kerjaan saya begal. Saya dapat uit, ya, dapat cien. Saya mau jadi Robin Hood, ya. Cien hasil dari merampok saya itu, saya bagikan kepada orang-orang dekat saya. Sebutan kita itu apa jadinya? Kita ini orang baik. Kita ini orang yang dapat menjadi berkat. Padahal apa yang namanya benar dan baik itu sangat berbeda. Tapi kalau orang benar, pasti dia baik. Orang baik itu belum tentu dia benar. Itu perbedaannya. Makanya tadi saya sebut dulu, benar baru baik. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jalan Kristus itu adalah jalan yang benar.
Jalan Kristus itu walaupun kadangkala sukar dan sulit, namun jikalau kita ikut jalan Yesus itu, kita akan melihat jalan kemenangan dan kemuliaan yang Yesus janjikan itu. Persoalannya, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau menerima janji Tuhan itu, sudahkah kita menyambut uluran tangan Tuhan itu yang datang ke dunia ini dengan respon yang sepenuh hati kita? Karena Tuhan yang datang ke dunia ini, dialah adalah jalan untuk umat manusia. Itu yang pertama, jalan. Ya, jadi Yesus itu memang benar-benar jalan. Tidak ada jalan yang seperti Yesus tawarkan dalam hidup ini, dalam dunia ini. Jadi kalau orang mau sampai kepada Bapa, ikutilah jalan daripada Yesus itu. Sehingga di pengadilan Allah kelak nanti, kita dapat tahan berdiri karena kita mengikuti jalan yang Yesus berikan kepada saudara dan saya. Yang kedua, di situ dikatakan apa? Setelah jalan, akulah kebenaran. Egois sekali. Egois sekali. Emang selain Yesus nggak ada kebenaran? Kalau Yesus itu memproklamirkan dirinya kebenaran, ya memang dia kebenaran. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang benar selain daripada Sang Juru Selamat itu yang telah datang ke dunia untuk apa? Menyelamatkan dan memberikan jalan yang benar kepada saudara dan saya. Akulah kebenaran. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran. Ini nggak main-main. Karena Yesus tahu persis siapa dirinya. Dia diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan umat manusia bagi manusia yang mau menerimanya di dalam hidupnya. Bagi manusia yang tidak mau menerimanya di dalam hidupnya, monggo silakan kau pilih jalan yang kira-kira menurut kamu dapat menyelamatkan dirimu. Monggo, kalau engkau anggap di salib itu ada jin kafir. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada dasarnya, setiap orang yang beragama maupun yang tidak beragama ingin mengetahui kebenaran, ya enggak? Apa tujuannya kita beragama? Apa? Selain kita katanya ingin masuk surga, pasti sebelum kita masuk surga, apakah yang kita pelajari itu, yang kita hadapi itu kebenaran? Jadi setiap manusia itu pada dasarnya ingin mengetahui apa yang namanya kebenaran. Dan jangan lupa, setiap manusia pasti ingin dibenarkan. Itu kodrat, sifat manusia. Ada nggak manusia yang mau disalahkan? Udah salah juga dia nggak mau ngaku salah. Pasti ada argumen untuk pembenaran diri. Itulah manusia. Ya. Pembenaran dirilah itulah yang dianggap bisa membela dirinya walaupun dia salah.
Kalau sudah salah, ngaku salah. Boya selesai. Jangan membenarkan diri. Padahal, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, prinsip kebenaran adalah, jangan bingung ya. Prinsip kebenaran adalah, kebenaran itu menyatakan kesalahan. Kalau yang katanya namanya kebenaran itu tidak menyatakan kesalahan, itu bukan kebenaran. Itu halusinasi. Kebenaran itu dapat menyatakan kesalahan. Kira-kira Yesus itu di mana salahnya selama dia ada di dalam bumi ini? Waktu dia ada dan lahir di muka bumi ini. Itulah sebabnya Yesus itu berani berkata, akulah kebenaran. Contohnya, ya, yang mengatakan kebenaran itu menyatakan kesalahan. Contohnya, 2 tambah 2 berapa? 6. Salah. 2 tambah 2 berapa? 5. Salah. Yang benar berapa? Ya 4. Itu baru namanya kebenaran. Jadi apa yang namanya kebenaran itu? Pasti menyatakan kesalahan. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran itu, Tuhan Yesus itu tidak perlu dibela. Kebenaran tidak perlu didiskusikan. Sudah finish. Yesus adalah kebenaran. Kebenaran itu tidak bisa ditawar-tawar. Yesus itu adalah kebenaran. Sebab Yesus adalah firman Allah. Dan kebenaran itu sendiri akan memerdekakan kamu. Yohanes 8 ayat 32. Akan memerdekakan kamu dari mana? Memerdekakan kita dari perekonomian? Memerdekakan kita dari hal-hal yang tidak benar? Memang, itu salah satunya. Tetapi kemerdekaan yang Tuhan berikan untuk saudara itu dan saya ini adalah dari perhambaan dunia ini. Bukan soal materi saja, tetapi Yesus mengajak saudara dan saya untuk mengetahui kebenaran dan memerdekakan saudara dan saya dari perhambaan dunia ini, sehingga kita dapat tahan berdiri dan layak masuk ke dalam kerajaan yang kekal itu. Amin. Saya merenungkan Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kata-kata proklamasi Yesus ini, dia adalah akulah jalan dan kebenaran. Ini saya renungkan. Apa iya sih? Apa benar sih? Katanya memang benar. Di dunia ini nggak ada yang benar. Di mana Bapak Ibu saudara sekalian dapat membidik kesalahan Yesus itu? Bukankah ahli-ahli Taurat dan imam-imam besar mencari celah kesalahan-kesalahan Tuhan Yesus ini di mana? Sehingga dia dapat menghukum daripada Tuhan Yesus. Tetapi orang-orang Farisi dan imam-imam besar itu membenarkan dirinya bahwa Yesus ini sudah menghujat Allah. Kita jangan ikut-ikutan, jangan jadi orang Farisi dan imam-imam Taurat itu. Kita harus berjalan di jalan yang benar, karena Yesus itu adalah kebenaran. Bagi saudara dan saya, tidak ada jalan kebenaran yang lain selain daripada Yesus itu. Yang terakhir dikatakan oleh Yesus apa? Akulah hidup. Tadi
jalan, kebenaran, dan yang ketiga, hidup. Ini konsep yang luar biasa loh. Orang sebelum mencapai hidup harus mengetahui jalan yang benar. Harus mengetahui jalan. Kalau dia sudah mengetahui jalan, baru dia mengetahui apa namanya kebenaran itu. Jalan dan kebenaran ini bukan saja kata-kata Yesus untuk memimpin dan menuntun umat manusia ke jalan yang benar, tetapi untuk memimpin manusia yang benar ini, yang sudah dibenarkan oleh Tuhan ini, masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Jadi Yesus itu bukan hanya sekedar hidup. Kita hidup loh nih. Kita hidup. Kalau saya nggak bisa hidup, saya nggak bisa berdiri di sini. Kita diberikan pikiran, perasaan, dan kehendak oleh Tuhan, berarti kita hidup. Tinggal bagaimana Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus ini mempergunakan pikiran, perasaan, dan kehendak itu dalam kehidupan ini. Yesus mengatakan, "Akulah hidup." Manusia butuh konsep hidup. Perlu konsep hidup. Karena pada dasarnya setiap orang hidup membutuhkan apa yang namanya kekekalan nanti di langit yang baru dan bumi yang baru. Apakah kita hidup hanya sekedar hidup? Tidak adakah konsep kehidupan yang kita hidupi ini agar dapat membawa saudara dan saya ini hidup bersama-sama dengan Tuhan di langit yang baru dan bumi yang baru? Itulah kehidupan yang sesungguhnya yang harus kita pikirkan dalam hidup kita ini. Karena kehidupan kita ini yang ada di dalam dunia ini sekarang ini, itu hanyalah sebagai apa ya? Sebagai perjalanan. Seperti pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Pergunakanlah Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus ini kehidupan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya agar kita bisa mencapai kehidupan yang kekal di langit yang baru dan bumi yang baru. Ada banyak orang hidup tetapi sebenarnya mati. Pengharapannya mati. Sukacitanya mati. Ada banyak orang hidup, tetapi sebenarnya dia sudah mati. Sudah mati apa? Sebelum kematian tiba. Sebenarnya kalau kita tidak benar-benar serius memikirkan kehidupan kita ini untuk sampai ke langit yang baru dan bumi yang baru, sudahkah kita ini benar-benar hidup dalam hidup ini? Kita harus menerima kehidupan yang Yesus tawarkan kepada saudara dan saya. Ikutlah Yesus. Berjalanlah bersama-sama dengan Dia. Setialah dan taatlah kepada Tuhan apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam hidup ini. Karena Tuhan itu tidak akan menjebloskan saudara ke kubangan kalau kita mau taat mendengarkan firman Tuhan dan setia melakukan apa yang difirmankannya dalam kehidupan kita ini. Yohanes 6 ayat 40 mengatakan, sebab inilah kehendak Bapakku. Perhatikan tuh.
Yohanes 6 ayat 10. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak, bukan melihat anak saja. Banyak orang dunia melihat anak telah lahir ke dalam dunia ini, tetapi dia tidak percaya. Saya katakan sekali lagi firman Tuhan ini yang seutuhnya. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Renungkan firman Tuhan ini. Yohanes 6 ayat 40. Masih maukah hidup kita ini main-main? Masih maukah kita melawan kehendak Bapa dalam hidup kita ini? Yesus berkata kepada saudara dan saya, kehendak Bapa itu supaya kita percaya kepada Sang Juru Selamat yang telah lahir itu. Agar apa? Agar kita ini memperoleh hidup yang kekal. Bukan kekal saja, supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Akhir zaman ini rasa-rasanya cuman dongeng doang ya. Dari zaman Yesus ini sudah ada nih akhir zaman. Tapi nggak datang-datang. Tetapi percayalah, firman Tuhan itu ya dan amin. Pasti digenapi apa yang sudah difirmankan oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus, percayalah. Makna Natal itu, Yesus datang ke dalam dunia ini mau memberikan jalan kepada saudara dan saya. Mau memberikan kebenaran yang sebenar-benarnya, bukan kebenaran yang palsu, bukan kebenaran yang imitasi. Di samping itu, Yesus juga adalah jalan kehidupan. Kalau kita mau taat dan setia, mengikuti firman-Nya, mengikuti kehidupannya, kita akan masuk dan disambut ke langit yang baru dan bumi yang baru. Dan dikala kita berdiri di pengadilan Allah, saudara dan saya dapat tahan berdiri karena kita sudah dibekali oleh firman Tuhan itu, yaitu Yesus yang telah datang ke dalam dunia ini. Oleh karena itu Bapak kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini Bapak Gembala dan saya mengucapkan selamat Natal kepada Bapak Ibu sekalian. Kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan ini dapat menjadikan perenungan bagi kita semua. Terutama saya yang sudah 62 kali mengikuti perayaan Natal ini. Sudahkah saya nanti di hadapan tahta pengadilan Allah, saya ini dapat berdiri dengan tegak di muka pengadilan Allah itu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saya undang Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus bangkit berdiri. Saya mau berdoa untuk firman Tuhan ini. Untuk Bapak Ibu juga sekalian. Bapa kami yang di dalam surga, sungguh Engkau adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Proklamasimu semasa Engkau hidup
yang mengatakan Engkau adalah jalan, kebenaran, dan hidup, itu sungguh-sungguh sangat menggentarkan hati kami. Karena Engkau berkata di ayat selanjutnya, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, yaitu Engkau sendiri, ya Tuhan Yesus. Bapa, kami mengucap syukur kalau Engkau masih memberikan napas kehidupan kepada kami ini, Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, bimbing kami, tuntun kami, sertai jalan-jalan hidup kami ini ya Bapa, sehingga kami benar-benar seturut dan sekehendak daripada yang Tuhan inginkan dalam hidup kami ini, Tuhan. Bapa, Engkau adalah cahaya kemuliaan. Engkau adalah Tuhan kami. Engkau adalah juru selamat kami. Allah yang telah datang ke dunia untuk menyelamatkan segala dosa-dosa kami ini. Bapa, kami mau Tuhan menyambut uluran tangan-Mu itu. Menyambut kedatangan-Mu itu ya Tuhan. Dengan hati yang hancur. Engkau sudah berkorban bagi kami ya Bapa. Engkau rela datang ke dunia untuk menyelamatkan kami ini Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, bukan orang Majus saja ya Tuhan yang menyalakan emas, menyan, dan makmur Tuhan, tetapi kami juga mau menyerahkan segenap hidup kami untuk menyertai dan mentaati segala firman. Bapa, kami mau lebih daripada seperti orang Majus yang menyerahkan emas, mur, dan kemenyan di hadapan-Mu di kala Engkau lahir Tuhan. Engkau telah mati, Engkau telah bangkit untuk menyelamatkan hidup kami ini ya Bapa. Kami serahkan Tuhan hidup kami ke dalam tangan. Ajar kami Tuhan, agar kami lebih sungguh-sungguh memaknai kedatangan-Mu ini dengan lebih-lebih lagi Tuhan dalam hidup kami ini Tuhan. Bapa, kami serahkan jemaat yang hadir pada saat ini ke dalam tangan-Mu. Hamba-Mu tidak tahu ya Tuhan, kesukaran apa yang mereka hadapi dalam kehidupan ini Tuhan. Tetapi yang hamba tahu, bahwa Yesus memproklamasikan dirinya sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau Bapak Ibu sekalian mau mengakui dan datang kepada Yesus itu yang sebagai jalan, kebenaran, dan hidup, maka Bapak Ibu sekalian akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Bapa, kami serahkan hamba-Mu, Bapak Pendeta Immanuel Keliat, ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati Bapak Gembala kami ini Tuhan dalam pelayanannya. Engkau berkati cita-citanya untuk memajukan dan memuliakan kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Kami serahkan Bapak Gembala kami ke dalam tangan. Kami serahkan istrinya, anak-anaknya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah ya Tuhan, Engkau memimpin terus senantiasa kehidupan mereka Tuhan. Sehingga mereka dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Begitu juga Tuhan, para pelayan-pelayan yang sudah turut ambil bagian di gereja-Mu ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau adalah Allah yang tahu persis untuk memberikan upah kepada pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang melihat, Allah yang mendengar, Allah yang mempunyai hati bagi pelayan-pelayan-Mu yang setia melayani-Mu Tuhan, tanpa pamrih apapun juga Tuhan. Engkau saja ya Bapa yang membalas mereka Tuhan, segala perbuatan mereka melayani-Mu ini Tuhan. Bapa,
Kami serahkan juga Tuhan. Jemaat-Mu, sidang jemaat-Mu, yang hadir maupun yang tidak hadir, pada siang hari ini ke dalam tangan. Kau berkati segala pekerjaan, usaha, kesehatan, daripada kekasih-kekasih-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan, hamba-hamba-Mu, di muka bumi ini ke dalam tangan. Para pemimpin kami Tuhan, presiden kami, wakil presiden, sampai yang terendah ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Natal ini Tuhan, memberikan sukacita dan damai sejahtera dalam hati kami ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada WL. Tuhan memberkati kita semua. Arahkanlah hati dan hidup saudara kepada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu di hadapannya dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan akan terus memberkati engkau. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Saudara yang mengasihi Tuhan, saudara yang mentaati Tuhan. Dicurahkannya berkatnya atas Bapak Ibu saudara sekalian, sehingga Bapak Ibu saudara sekalian berlimpah-limpah dengan berkat Tuhan. Baik berkat jasmani, terlebih-lebih berkat rohani. Tuhan akan memeliharakan hidup saudara. Tuhan akan menjaga keluar dan masukmu. Dan apapun yang engkau kerjakan, dibuat Tuhan berhasil untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita, damai sejahtera dari Sang Natal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang telah lahir bagi kita dan satu saat kelak akan datang sebagai Tuhan dan Juru Selamat, datang dalam kemuliaannya. Dan sukacita daripada Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya di tempat ini dan dimanapun kita berada saat ini, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk beberapa saat mari kita bersatu teduh di hadapan Tuhan.